Oke, yang pertama kita bahas adalah metode kebersihan tangan. Sebetulnya saya mengingatkan saja ya, kadang ini standarnya kita menggunakan WHO ya. WHO ini ada 6 langkah melakukan kebersihan tangan menggunakan dengan cairan berbasis alkohol. Nah, tapi kadang langkah-langkahnya suka dilewatin, apalagi kalau kita emergency, udah buru-buru gitu. Padahal WHO ini sudah meneliti dengan 6 langkah ini cuci tangannya sangat efektif dan sangat baik untuk kebersihan tangan. Ya, ini mungkin videonya saya tayangin untuk hand rub dilakukan 20 sampai 30 detik. Ya, pertama kita ambil dulu nih cairannya 3-5 mili. Jadi nggak boleh nanggung-nanggung, kadang cuma sandulit ya. Akhirnya pada waktu di tahapan langkah keempat udah kering. Nah, itu makanya nggak efektif ya. Nanti kita ulangin ya. Ini kita selesaikan. Nah, ini ada 6 langkah. Ya, saya ulangin ya. Yang pertama, kita ambil cairannya 3-5 mili, kemudian ratakan ya. Ratakan untuk langkah pertama, kemudian punggung tangannya diratakan, dibersihkan ya, digosok. Kemudian sela-sela jarinya, kemudian gerakan saling mengunci, kemudian kedua ibu jarinya kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir, gosok ujung-ujung apa nih? Teman-teman, ujung-ujung ya jarinya. Jadi bukan kuku ya. Kalau misalkan kuku berarti teman-teman punya merawat kuku yang panjang, itu nggak boleh. Namanya kita bertugas di kesehatan, kuku, perhiasan, jam itu kalau misalkan bertugas memang sudah harus dilepas. Aksesoris itu paling penting ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk metode yang kedua adalah metode kebersihan tangan ya, kebersihan tangan dengan menggunakan air mengalir plus sabunnya, jangan lupa ya. Waktunya adalah 40 sampai 60 detik. Ini saya mengingatkan saja. Saya rasa teman-teman sudah jago sekali melakukan kebersihan tangan menggunakan tadi metode dengan menggunakan hand rub ataupun menggunakan hand wash ya. Ini metodenya, kita lihat videonya, jangan lupa. Yang pertama, kita basahi dulu nih tangannya, kadang lupa ya. Ambil dulu sabunnya baru basahin. Ini basahin dulu baru ambil sabunnya, kemudian ratakan. Waktunya ingat 40 sampai 60 detik ya. Kalau di unit saya ini 6 sampai 7 kali ya digosok. Tapi kalau teman-teman hitungannya berbeda nggak masalah. Yang penting waktunya tercapai 40 sampai 60 detik. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya, karena harus biar efektif cuci tangannya ya. Langkahnya sama seperti tadi hand rub ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembilasan sampai benar-benar sabunnya itu terbilas dengan baik sampai bersih sekali ya. Nah, ini cara ngebilasnya gimana? Boleh nggak ikutin aturan lagi tuh, gosok-gosok lagi, diratakan, boleh aja. Jadi di WHO itu tidak menjelaskan bagaimana cara membilas, tapi dia menerangkan bilaslah tangan supaya sabunnya itu terbilas dengan baik atau bersih. Kemudian satu lagi nih, ambil tisunya cukup satu ya. Cukup satu ya, kadang nih suka lupa nih teman-teman ngambil tisu langsung berat 5 atau 10 ya kan. Taunya nanti yang dinas sore sama dinas malam airnya udah habis ya tisunya. Jadi airnya yang dinas malam, dinas sore cuci tangannya pada waktu air mengalir, ngebersihinnya pakai bajunya, jadi akhirnya nggak efektif juga ya. Kuman yang dari tadi tangannya udah bersih, meter ke baju, ke pasien juga. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi tisu makanya ditulis cukup 1 lembar ya, 1 lembar, karena ini penting banget ya. Tapi tergantung kualitas tisu ya. Kualitas tisunya kalau yang nomor 1 lembar cukup ya, cukup. Jadi ngambil dulu 1 lembar ya. Kalau misalkan memang masih belum kering ya baru ambil lagi gitu. Jadi jangan langsung banyak banget gitu. Jadi boros, akhirnya yang untuk yang berdinas malam sama sorenya nggak kebagian tisu.
Ya itu harus diperhatikan juga ya tentang manajemen penggunaan tisu. Kemudian, nah sekarang kita beralih lagi ke penerapan kebersihan tangan. Ya, tadi udah tahu nih metodenya, atau kita ingetin nih metodenya ada 2 cara. Ya, jadi kalau nggak sempat melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan air mengalir, kita bisa menggunakan dengan hand rub. Ya, kemudian ini ada penerapan kebersihan tangan tuh ada apa namanya? Ada 5 kesempatan. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di apa namanya di lecture saya di sini. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Nah, saya pengen tanya nih sama teman-teman, mungkin di chat ya. Untuk sebelum kontak dengan pasien, metode apa sih? Kan tadi ada 2 metode ya. Metodenya apa yang teman-teman pakai nih? Metode hand rub atau metode menggunakan air mengalir? Coba mungkin dicek, silakan. Ada yang bilang, Kak Wiwin bilang menggunakan hand wash, ada yang menggunakan hand rub, ya. Rata-rata menggunakan hand rub, hand scrub, hand rub lagi. Oke, jadi sebelum kontak dengan pasien, karena tadi ada 2 metode, ya, jadi boleh yang jawab metode menggunakan hand wash boleh, yang menggunakan hand rub juga boleh, kan ada 2 metode tadi. Tapi ingat, kalau merasa tangannya lengket atau lihat secara itu kok tangan kita kotor, ya pilihnya adalah menggunakan metode dengan air mengalir. Ya, jadi sebelum kontak dengan pasien, kalau merasa tangan kita lengket atau kotor, ya, udah ada debunya, ya sebaiknya yang dipilih adalah cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Jangan pakai hand rub karena tadi lemak-lemaknya, kalau lengket berarti ada lemak tuh. Ya, lemaknya itu harus dibersihkan dengan sabun. Kalau pakai hand rub dia nggak bisa ngebersihin lemaknya. Ya, jadi yang lebih efektif adalah menggunakan air mengalir ketika tangan kita memang sudah kotor dan lengket. Ya, kemudian jadi boleh ya 2 metode tadi, tapi ada syaratnya tadi ya. Kemudian setelah kontak dengan pasien, pasti kalau namanya setelah ada sesudah dong. Ya, sesudahnya berarti pasangannya keempat. Ingat nih momennya. Kadang teman-teman sih kalau ditanya berapa 5 moment, ingat tuh 1, 2, 3. Tapi kita harus ingat pasangannya. Nah, ini penting banget untuk teman-teman melakukan audit. Nah, jadi audit ini bukan hanya dilakukan oleh IPCN, tugasnya teman-teman sendiri. Nanti kita belajar sama-sama di sini melakukan audit. Jadi teman-teman bisa juga nih mengaudit temannya sendiri, ya. Kemudian ya kita lanjut ya. Jadi sebelum kontak dengan pasien, pasangannya adalah setelah kontak dengan pasien. Nomor 1, pasangannya keempat. Ingat ya, nomor 1, pasangannya keempat. Jadi sebelum kontak dengan pasien, pasangannya adalah sesudah kontak dengan pasien. Metode apa yang dipilih untuk melakukan hand hygiene? Tadi sama, ada 2 metode. Boleh menggunakan hand rub, boleh menggunakan hand wash. Ya, jadi ada 2 metode itu. Tapi kalau tangannya kita merasa kotor atau lengket, pilihnya adalah menggunakan hand wash. Ya, supaya apa? Cuci tangan kita efektif. Apalagi prosedurnya dilakukan benar-benar melakukan 6 langkah tadi. Ya, kemudian lanjut untuk sebelum prosedur, ya. Untuk momen yang kedua adalah sebelum prosedur. Sebelum prosedur, prosedur tuh apa aja ya? Teman-teman mungkin bisa di chat prosedur tuh apa aja sih? Biar kita sama nih satu persepsi. Tindakan invasif, oke. Terus invasif tuh apa aja? Banyak kan? Ada lagi yang ada resiko terkena cairan tubuh, oke. Apalagi pasang infus dan injeksi, oke. Apalagi ada lagi perawatan luka, transfusi, setting venti. Terus apalagi setting venti ada produk darah ya, ada mungkin cairan tubuh ya. Terus apalagi setting CPAP, memberikan minum melalui OGT ya.
Nah, ini merupakan tindakan-tindakan invasif. Intinya yang memang resiko terkena cairan tubuh, ya. Tadi pemasangan infus, pasang central line, pasang kateter, kateter, ya. Itu resiko terkena cairan tubuh atau perawatan luka. Nah, ini jangan lupa. Nah, ini penting banget kita melakukan kebersihan tangan, ya, sebelum melakukan prosedur, ya. Kebersihan tangannya metodenya apa yang dipilih? Coba teman-teman, saya pengen tanya sama teman-teman. Prosedurnya apa nih? Cuci tangannya yang bagus untuk prosedur sebelum melakukan prosedur. Metode hand wash. Oke, rata-rata metode hand wash ya, hand wash, hand wash. Nah, kalau ditanya bener nih melakukan hand wash ya prosedurnya sebelum pasang infus, prosedurnya melakukan cuci tangan dengan hand wash, kemudian menggunakan sarung tangan ya. Saya rasa harusnya benar-benar dikerjain. Jangan sampai kita melakukan prosedur nih. Tadi seperti Bu Gortab bilang ya, mentang-mentang itu sarung tangannya steril, udahlah nggak perlu cuci tangan. Bayangkan kuman yang ada di tangan kita tuh tadi ya, kalau nggak cuci tangan itu ribuan koloni yang ada di tangan. Jadi kalau bisa sih kita tetap melakukan kebersihan tangan baru pakai sarung tangan ya. Jadi pilihan yang tepat adalah cuci tangannya dengan menggunakan hand wash ya. Oke, kemudian yang kedua, temennya apa? Temennya dari momen kedua adalah momen ketiga setelah kontak dengan cairan tubuh ya, atau setelah melakukan prosedur. Ini penting banget ya. Biasanya momen ketiga ini paling diingat. Karena apa? Satu ya, tangannya ngerasa kotor, buka sarung tangan banyak apa serbuk-serbuknya, lengket, apa ketumpahan, misalkan ada cairan tubuh, pipis, kencingnya, nya pasien, biasanya lu jijik kan. Jadi akhirnya kita melakukan kebersihan tangan. Biasanya di momen itu, pada waktu saya mengaudit, biasanya di momen ketiga paling banyak yang patuh ya, gitu dibanding kedua. Ini momen kedua masih suka banyak yang belum patuh. Kemudian oke, untuk yang momen kelima adalah setelah kita dari lingkungan pasien. Lingkungan pasien apa aja sih? Misalkan contoh pegang status pasiennya, megang bed pasiennya, megang sharing pump pasiennya, megang ventilator pasiennya, atau di sekitar pasiennya. Ini kadang suka lupa nih. Suka lupa kita melakukan kebersihan tangan ya. Ini paling banget momen-momen yang kurang patuh ya, karena misalkan menganggap itu bukan pasiennya. Tapi ingat, ketika kita nggak melakukan kebersihan tangan dari lingkungan pasien ke pasien lainnya, nah itu kita mentransmisi kuman yang tadi di video tadi ke pasien, ke lingkungan pasien lainnya. Jadi ini penting banget kita melakukan cuci tangan setelah kontak dengan pasien.